Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1979. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ya, hadir tidak bisa menahan diri dan semuanya mengungkapkan ekstasi di dalam hati mereka. Tidak terduga, semua kaisar agung dunia bawah tidak menyangka bahwa di kerajaan mayat hidup ini mereka tidak hanya memiliki warisan kaisar dewa yang mati dari Yanjian, tetapi mereka juga memiliki asal muasal yang mengendalikan sungai orang mati peninggalan dewa Hades. Ini adalah sebuah peluang. Jika ini diperoleh oleh mereka, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka untuk melampaui 4 kaisar agung dan menjadi penguasa baru dari dunia bawah. Dalam sekejap memikirkan ini, napas semua orang kuat di dunia bawah mulai bertambah cepat. Napas mereka seperti hembusan angin dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan rasa panas dan juga kegembiraan. Sialan, Tuja, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kata Putri Yaudia menatap roh mayat hidup berjubah hitam itu dengan marah. Pergilah semuanya jiwa roh mayat hidup, dengarkan perintahku, mundur ke inti. Kata Putri Yaudia meraung dengan marah. Mundur, ayo mundur. Serangkaian suara ketakutan dan marah langsung bergema di seluruh dunia kerajaan roh mayat hidup. Putri Yau tahu dengan jelas bahwa dengan kehadiran 5 kaisar agung, ditambah 3 kaisar agung puncak dan juga 4 kaisar agung, tidak peduli berapa banyak roh jiwa mati yang mereka miliki, mereka tetap tidak akan mampu bertahan. Maka rencananya saat ini adalah mengungsi dulu dan mundur bersamaan. Dengan suara-suara marah, banyak jiwa roh mayat hidup di kehampaan mundur satu demi satu. Masing-masing seperti sekumpulan ikan dengan cepat bergerak menuju kedalaman kerajaan mayat hidup. Mau pergi, kata Kaisar Wuyue. Dia dan Kaisar Yan, mereka berdua nampak memiliki mata yang galak. Tanpa ragu-ragu mereka maju selangkah mengulurkan tangan besar mereka dan meraih Putri Yau dengan berani. Kejutan yang tidak terduga, mereka awalnya datang ke kerajaan mayat hidup hanya untuk menangkap Qinchen, agar segala sesuatu antara Qinchen dan Kaisar Yoming terungkap, dan juga untuk mendapatkan warisan dan rahasia dari Kaisar Dewa Nisa dari Qinchen, dan pada saat yang sama datang untuk menyelidiki secara hati-hati kerajaan mayat hidup ini. Akan tetapi siapa yang menyangka ternyata ada sumber yang dapat mengendalikan sungai mayat hidup di sini. Untuk sesaat mereka berdua bahkan lebih penasaran dengan kerajaan mayat hidup ini daripada Qinchen sendiri. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, jika mereka bisa mendapatkan sumber pengendali sungai mayat hidup, mereka mungkin bisa melangkah ke ranah yang lebih tinggi dan menjadi orang yang unik dan juga kuat di dunia bawah. Siapa yang tidak mau mengambilnya? Untuk sesaat semua rencana awal terlupakan. Saat ini mereka berdua kini hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu menangkap Putri Yau dan mendapatkan sumber sungai mayat hidup. Ledakan 5 puncak gunung yang menjulang tinggi langsung muncul di langit kerajaan mayat hidup. Kelima puncak gunung ini sangat megah dan luas dan juga serba hitam. Masing-masing puncak gunung menjulang ke langit. Kelima puncak yang digabungkan menjadi seperti telapak tangan besar bergemuruh untuk menangkap Putri Yau. Kelima puncak gunung ini itu adalah harta kelahirannya Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci. Pada saat ini secara bersamaan menekan dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Ini seperti memasuki tanah terpencil. Sebelum jatuh, sebuah istana gelap yang megah muncul di tepi 5 puncak gunung. Pada saat yang sama, napas Kaisar Yan bergulir melonjak. Istana ini sangat megah dengan total lantai 10 ukuran dengan cepat bertambah seiring rotasinya, seolah-olah itu telah terbang dari zaman kuno. Istana 10 yang terbang langsung menghantam harta karun 5 gunung suci yang dilepaskan oleh Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci dan Dua harta karun tingkat atas seketika bertabrakan dan raungan keras tiba-tiba meletus. Aura menakutkan menyapu mengguncang kaisar agung lainnya di sekitar dan mereka semuanya terbang satu demi satu. Semuanya tampak memiliki wajah jelek bahkan kesulitan bernapas.
Banyak kaisar agung yang telah memahaminya saat ini. Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci dan Kaisar Yan dari istana ke-10 jelas menyukai mengetahui asal muasal sungai panjang di sini. Begitu mereka diizinkan menangkap wanita itu, maka akan sangat sulit bagi mereka dan kaisar agung lainnya di dunia bawah untuk mendapatkan asal-usul sungai panjang itu. Akan tetapi meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka tidak mau menyerah sama sekali. Mereka hanya tertahan di sana, tapi tidak jauh, hanya menatap medan perang, siap mengambil tindakan kapan saja. Karena alasan mengapa Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci dan Kaisar Yan dari istana ke-10 dan juga Kaisar Yoming mampu menjadi 4 kaisar agung itu bukan karena kehebatan atau kekuatan mereka, namun karena mereka semua berjuang untuk posisi teratas mereka sendiri di dunia bawah melalui pengalaman yang berulang-ulang dan juga harta karun seperti istana ke-10, gunung besar, dan juga harta karun seperti mata air kuning milik Kaisar Yoming. Jika mereka berdua tidak mendapatkan harta karun tertinggi ini saat itu, meskipun Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan masih menakutkan dalam hal kultivasi, namun mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang jauh di atas mereka. Saat ini sungai kematian yang awalnya merupakan harta karun yang tidak kalah dengan sungai Huangquan. Dan pada saat ini semua orang menghadapi peluang baru seperti ini. Lalu siapa di antara mereka yang rela menyerah? Mereka berdua menengus dingin, napas mereka menjadi lebih menakutkan dan boom, boom. Raungan yang mencengangkan terdengar dan dalam kehampaan puncak 5 gunung suci dan istana ke-10 Hades langsung saling bertabrakan dengan keras. Nampak itu saling menghancurkan satu sama lain. Aura menakutkan menyelimuti Putri Yao di bawah dan tidak ada yang mau menyerah. Banyak roh mayat hidup di bawah tekanan ini berteriak satu persatu. Mereka terbakar terus-menerus, berubah menjadi abu dan meninggoy. Sosok Putri Yao juga sepertinya terkurung, tidak bisa bergerak. Ketika roh mayat hidup yang kekar dan juga pria-pria roh mayat hidup kuat lainnya melihat ini, mereka meraung ketakutan dan satu demi satu dari mereka bergegas maju untuk melindungi Putri Yao. "Jangan datang ke sini, semuanya mundur," kata Putri Yao. Dia berkata dengan marah sambil berjuang untuk menahan tekanan mengerikan di atas kepalanya. "Serahkan tempat ini padaku." Akan tetapi banyak jiwa roh mayat hidup yang cemas. "Tidakkah kalian mendengarkan perintahku? Aku meminta kalian semua untuk mundur. Dengan tingkat kultivasi kalian akan mati jika tetap tinggal. Jadi mengapa kalian tidak segera pergi?" kata Putri Yao. Matanya dingin dan aura yang tak terlihat memenuhi udara membuat roh mayat hidup kekar dan juga roh-roh mayat hidup lainnya merasa sedih. Mereka nampak gemetar hebat. "Yah, baik." Roh-roh mayat hidup yang kekar dan roh-roh mayat hidup lainnya hanya bisa meneteskan air mata. Pemaksaan yang berkembang selama bertahun-tahun membuat roh-roh mayat hidup kekar dan roh mayat hidup lainnya tidak berani melanggar perintah Putri Yao. Mereka semua pun berbalik menahan air mata, merasakan rasa sakit di hati mereka. "Ayo pergi, ayo pergi." Roh-roh mayat hidup kuat lainnya meraung ke arah mayat hidup lainnya dan sosok-sosok mereka pun segera mundur dengan keras menjauh dari medan pertempuran. Pada saat ini mereka semua membenci diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Dengan air mata berlinang mereka membenci diri mereka sendiri karena begitu tidak berguna dalam menghadapi musuh yang begitu kuat. Mereka hanya bisa membiarkan Putri Yao menanganinya sendiri. Dalam sekejap banyak jiwa roh mayat hidup melarikan diri ke dalam kehampaan kerajaan mayat hidup itu dan mereka semua menghilang. Melihat roh-roh mayat hidup yang melarikan diri itu, Kaisar Wuyue dan Kaisar Agung lainnya nampak menus dingin, tetapi tidak menghentikan mereka. Memang betul bahwa jika mereka ingin mengendalikan sumber sungai mayat hidup, maka mereka harus menangkap Putri Yao dulu. Karena dengan Putri Yao di depan mereka itu adalah kuncinya. Sementara roh-roh mayat hidup lainnya mereka tidak berarti apa-apa. Karena setelah Putri Yao ditangkap, mereka semuanya pasti akan patuh dan menyerah tanpa membuat perlawanan yang berarti. "Selama kamu menyerah dan tunduk pada kami, maka kami mungkin akan mengampuni nyawamu," kata Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue. Mereka berkata dengan dingin kepada Putri Yao. Namun mendengar itu Putri Yao menjawab dengan dingin, "Ingin menangkapku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan,"
kata Putri Yao. Dia menatap Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan, dan dia berkata dengan suara yang dingin, "Formasi pembunuh iblis." Boom, boom. Seketika di seluruh kerajaan mayat hidup, aura kematian yang menakutkan muncul. Aura kematian ini beredar dengan gila-gilaan dan dengan cepat berubah menjadi sebuah formasi pembunuhan kuno yang ditekan dalam sekejap. Duar. Ledakan formasi pembunuhan kematian bertabrakan dengan puncak-puncak gunung milik Kaisar Wuyue dan juga istana ke-10. Segera itu meletus dengan suara gemuruh yang mencengangkan, menyebabkan puncak gunung dan juga istana 10 nampak bergetar hebat. Apa? Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan nampak mengerutkan kening pada saat ini. Mereka merasakan bahwa aura kematian dari seluruh kerajaan mayat hidup di sekitar mereka tampaknya telah terangsang. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka dengan kekuatan yang begitu kuat itu, bahkan membuat mereka berdua merasakan sedikit tekanan. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langsung dipotong menjadi celah-celah oleh formasi pembunuh kematian ini. Bahkan ada dua kaisar agung yang terlalu dekat, tidak sempat untuk menghindar. Setelah disentuh oleh formasi pembunuhan kematian ini, mereka berteriak di tempat, dan tubuh mereka meledak berubah menjadi energi dunia bawah yang tak ada habisnya, sebelum kemudian menyatu ke dalam formasi. Apa-apaan ini? Ketika para kaisar agung lainnya melihat ini, mereka semua tampak ketakutan dan buru-buru mundur memandang ke depan dengan ngeri. Pada saat yang sama, niat membunuh yang terkandung di dalam formasi pembunuhan kematian dengan cepat menyelimuti Kaisar Wuyue dan juga Kaisar Yan. Duar, duar. Noda darah langsung muncul di tubuh Kaisar Wuyue dan juga Kaisar Yan, nampak memperlihatkan luka yang mengejutkan. Apa? Semua kaisar agung dunia bawah yang melihatnya menghirup udara dingin. Pemandangan ini, formasi macam apa itu? Bahkan Kaisar Wuyue dari 5 gunung suci dan juga Kaisar Yan dari istana ke-10 pun terluka. Jika mereka naik, bukankah mereka akan dicekik hingga berkeping-keping oleh formasi pembunuh ini? Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan merasakan niat membunuh dari roh-roh mayat hidup yang terus-menerus mencekik tubuh mereka. Mereka sedikit mengernyit dan menus dingin. Menarik, aku tidak pernah menyangka masih ada orang yang bisa menyakiti kita. Saat mereka berbicara, tubuh mereka bergetar pada saat yang bersamaan dan aura puncak tingkat Kaisar Agung tahap akhir menyapu seketika menangkis niat membunuh dari roh mayat hidup ini, sedikit demi sedikit. Ketika Kaisar Agung lainnya di sekitar melihat pembenahan ini, mata mereka menyusut satu persatu. Niat membunuh dari mayat hidup yang terungkap sebelumnya sangatlah menakutkan. Mungkin sulit bagi mereka untuk menolaknya. Namun, Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan nampak menstabilkan aura mereka dalam sekejap, menolak niat membunuh dari kekuatan kematian dari formasi pembunuh tersebut. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tetap tidak bisa melakukan ini. Karena kamu bersikeras untuk mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Pada saat ini Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan secara bertahap kehilangan kesabaran. Mereka mengendalikan harta karun mereka sendiri dan menekannya pada saat yang bersamaan, lalu tiba-tiba terdengar ledakan. Sebuah sungai besar berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul dari kehampaan. Pada titik tertentu sungai besar itu muncul di sisi puncak 5 gunung suci dan istana ke-10 dengan raungan yang keras. Itu menghantam kedua harta karun yang dikendalikan oleh Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Sungai yang panjang ini megah dan tak terbatas luas dan juga bergelombang. Tabrakan tersebut menyebabkan dua harta karun besar milik Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan berguncang dengan hebat. Itu sungai mata air kuning. Banyak kaisar agung berkata dengan kaget. Sungai hitam panjang di depan mereka itu tidak lain adalah sungai mata air kuning yang dikendalikan oleh Kaisar Agung Yoming. Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue tiba-tiba memandang Kaisar Yoming dan berkata dengan marah, "Yoming, apa yang kamu lakukan?" Apa yang aku lakukan?" kata Kaisar Yoming. Dia mencibir, "Jangan mengira kalian berdua bisa mengelabuiku. Tetapi di sini aku juga ingin mendapatkan sumber sungai panjang kerajaan mayat hidup ini. Jika kalian berdua bisa merebut harta karun seperti sumber sungai panjang, kenapa aku tidak bisa?" kata Kaisar Yoming. Dia mencibir lagi dan lagi.
mendesak Sungai Huangquan untuk dengan gila-gilaan mengenai harta karun yang digunakan oleh mereka berdua. Di tengah gemuruh yang keras terdengar bunyi retak dan kekosongan yang awalnya terkurung oleh Gunung 5, Gunung Suci dan Istana ke-10 tiba-tiba muncul, lalu terkoyak oleh hantaman Sungai Huangquan. "Terima kasih," kata Putri Yao. Pada saat ini dia sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan ini. Lalu seluruh sosoknya tiba-tiba terintegrasi ke dalam kehampaan seluruh kerajaan mayat hidup. "Sialan," kata Kaisar Wuyue. Dia berteriak dengan marah dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan keras kekosongan itu hancur dan tempat di mana Putri Yao berdiri sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi debu.